kalau gue cinta kerapihan, tapi kebersihan nggak terlalu. Tapi dia Gimana itu? Tapi tersusun. Iya. Bantar betul. kebak. maksudnya gue tanda-tanda si laki itu balik itu ketawanya dari apa, Stat? Dari mimpi. Mimpi basah. Kalau enggak usia 15 tahun. Cuma nggak mimpi tapi basah itu termasuk juga. Itu ngompol jatuhnya. Syariat padahal mah syahwat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Jipot Jejak Imani Podcast. Sabar, nggak boleh gitu ya. Agak kalem dikit. Iya, kalem dikit. Hari ini kita bakal berbincang-bincang bareng dua megastar, influencer, selebgram dan paling terkenal di jagat raya ini. Yang pertama kita ada Apos Hutagaul. Ada Ustadz EKTP Eko Holistio Putra. Yang terakhir ada Dustin Tiffany. Ya, segitu aja. Sekian, terima kasih. Cepet banget tuh. Belum ya, belum Cepet ya. banget perjalanan belum. saya jauh nih. Dari gaji mana buta sih? dong. Dari mana sih Kak Dari Apos? Pondok Gede lumayan jauh. Oh, loh Jawa Barat kesini. banjir ya Kak ya. Banjir. Kalau Kak Dustin? Jakbar tadi. Jakbar. Posisinya tadi. Jawa Barat, Jakbar. Jak pakai K. Oh, Kalau Jakbar. Eko aja tadi Pak Eko pakai K ya. Kak, pakai K Pakai K. dong. EKTP pengen banget ntar EKTP sih. Iya. Kan tadi kan saya udah bridging, gak usah Udah dong. Nggak usah Iya. dikasih tahu Ntar gitu. puas apa tadi ada titipan ngomong Jipot tadi dibilang nyari apa Ya nih? itu aja ya. Kita bingung. Ya apa yang diomongin? Oke. Durasi. Apa? Ya. Tebak tembok apa? Enggak, dari sebelum syuting mau tebak-tebak. Ya, kita endingnya aja. Enggak ada. Ini bukan kuis, bukan kuis. Boleh, Ntar. boleh deh kasihan. Nanti dia nggak bisa ngomong. Ayo. Enggak kalau kayak gini kita ngeliat ya. Tembok apa apaan? Nih, Tembok apa? tembok apa apaan? Papan. Gipsum. Apa nih berarti? Assalamualaikum. Bukan. Ini berarti apaan? Gipsum. Apa Gipsum enggak? apa apaan? Kayu. Papan. Gipsum. Gipsum. Tembok. Apa jadi? Apa? Apa? Apa ya Mas? HPL. Oh, Salah HPL. semua. Salah wes. Gagal mendapatkan iPhone 17 Pro. Sorry guys. Sebetulnya tadi hadiahnya umroh loh. Hadiahnya umroh Nggak tadi jadi tuh. deh. Nih sekarang nih kita mau ngebahas tentang yang namanya Qawam. Betul nggak Ustadz? Betul. Itu Pak pelafasannya betul. Qawam. Qawam. Oke. Qawam. Apa sih itu nih sebelum ke situ? Iya. Aku mau nanya nih. Kan terakhir tuh ada tuh video viral yang potongan podcast mengenai suami yang nggak setuju kalau istrinya di rumah aja. Karena masih bisa sama-sama bekerja. Harus kerja ya. Harus kerja gitu. WFH kan itu. Apa Enggak. tuh? WFH. Ini Wife bukan from masalah, home. bukan masalah mau kerja macet, enggak ini pekerjaan. Sabar, Pekerjaan. Kerja. sabar ya. Sabar Mas Apos. Siap. Emosi saya nih. Iya, sabar ya. Baru mulai ya, teman-teman sabar Jiwa ya. jiwa harus sabar. Bataknya udah mulai keluar ini. Udah mulai panas ini ya. Jiwa Batak berani-beraninya dia. Jaktim. Jaktim. Iya. Batak itu dari Jaktim kan? Batak Jaktim Ponorogo. Oke, artinya. Nah, menurut kalian nih statement di video itu kalian tuh setuju atau enggak? Karena kan kalian sudah jadi kepala Rumah sekolah. tangga. Kepala rumah tangga. Oh bener, cincinnya. Bener. Maaf dong, boleh ya dipegang? Kok di sini sih Iya, Kak? Bos. Tengkorak ini. Tengkorak. Sakit pakai cincin. Kok semua nih, kan? pada punya cincin aku nggak ada ya? Enggak ada Ustadz. Nih saya kasih. Saya enggak ya. Ya, sampai di sini dong nih mentok Ustadz nih ujung. Nggak muat kayak Nggak sasnya. muat. Iya. Size. Oke, enggak usah didengerin. Ya. Jangan dong. Gimana jangan nih dong. pendapat kalian bertiga sebagai kepala rumah Ustadz juga tangga? gaya banget. Dimulai dari mana dong? Dimulai dari Jam-jam. ahlinya belakangan ya. Atau ahlinya dulu? Jangan dong. Belakangan ya. Belakangan. Ini pasti gong lucu banget kan? Iya, Ini pasti. kita tunggu. Jadi Ustadz di sini fungsinya komedi. Komedi. Dia khusus untuk berkomedi. Betul. Komedi tapi bermanfaat. Itu dong. Satu dah aja pembelaan lu. Ya udah dari Kak Apos dulu nih. Oke. Dari gue ya.
suami itu harusnya sebenarnya sih yang nafkahin istri ya. Betul. Tapi pada kenyataannya istri aku bekerja. Tapi setuju nggak kalau misalnya istrinya, gue capek kerja baik gitu, lu aja deh yang kerja, gue yang ngurus rumah gitu, gimana? Nah itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Istri gue juga kerja karena ini gue minta tolong karena mau nggak mau harus dia yang megang keuangan gue semuanya. Karena nggak bisa, Bang Apos yang megang kan? Heeh. Ya makanya manajernya jadi istrinya. Jadi istrinya gitu. Oh, jadi istrinya Kak Apos ini manajernya Dustin. Iya, istrinya manajer aku. Iya, Tapi gajinya dari Bang Apos. Iya. Tapi gajinya dari Bang Apos. Double gitu. tuh. Transfernya ke lu kan. Bingung ya? Gue sih sebagai suami sebenarnya pengen istri tuh di rumah aja. Di rumah Jadi aja. istri gue tuh ngurusin anak gue namanya Bulan gitu. Oh, Biar namanya kekontrol. Bulan ya? Bulan Sena Alana Hutagaul. Hah? Bulan Sena. Bulan Sena, oh John Sena. Iya, gitu. Sudah pensiun tuh John Cena baru pensiun. Iya. Dia Nah ini kan penerusnya kan katanya. penerusnya. Jadi ya sebagai suami sih pengennya istri rumah tuh aja. di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah tuh bukan diem Pasif, atau bukan yang gimana. pasif ya. Oh. Lebih ke bertanggung jawab rumah tangga lah. Oke, Gitu. oke. Ngurusin gue, anak. Rumah dan lain-lain Iya. gitu ya. Kalau Bang Justin ini? Pertanyaannya gimana tadi? Maaf ya, sabar ya, sabar ya. Jangan disensor ya. Baru Gini. ini, Sabar. baru hijrah, Baru hijrah ya. Menurut Kak Dustin, Ah. gimana kalau misalnya istrinya Kak Dustin, Kak Dita nih, Ya. kan sekarang Nggak ngerti dia. nggak ngerti. Oh, Oh iya betul. baru paham. Wah, Nah, udah paham tuh. nah, jadi gitu pertanyaannya. Oh begitu. Iya. Jadi gua kalau sebagai suami ya istilahnya gua membebaskan dan gua maksudnya dalam artian gue bertanggung jawab karena posisinya kalau udah meminang orang berarti kan nyokap bokapnya nitipin ya kan ya berarti emang udah sepenuhnya gua yang nge-handle beliau. Betul. Nah, ya Masya kan? Allah ya ternyata. Ini nih, suami luar biasa. nih. Bini selalu dapat jatah dan jatah dia itu gua nggak otak-atik dah ini jatah lo mau pakai apa terserah yang intinya di luar daripada kebutuhan deterjen sabun colek dan lain-lain itu Lalu masih pakai sabun colek. Jujur masih kita udah nggak ada yang pakai sabun colek. iya Itu sabun. iya sabun asepsol ini gua Merek mas, merek. Oh, Mas. iya. Asep masuk yuk. Ke- Tapi sebelumnya mohon maaf nih Kak Dustin, pertanyaannya enggak usah gitu bibir. Enggak usah biasa aja. Iya, Saya iya. takut ya. Agak takut ya. Takut di zoom. Maksudnya Kak Dustin ini setuju nggak kalau misalnya Kak Dita tuh mau di rumah aja? Iya. setuju Ya udah itu aja sebenarnya intinya. Iya. Oh, Udah, kita tutup kalau esai gitu. ya. Enggak Nggak perlu usah, esai. enggak perlu Kak. Iya, EPG ya. Iya atau tidak ya? Iya betul, karena apa yang Kak Dustin omongin juga kita nggak ngerti ya teman-teman. Tapi kalau istri gua mau kerja sih nggak apa-apa sih gua. Nggak apa-apa. Kalau itu Bebaskan. keinginan dia ya, keinginan dia soalnya siapa tahu dia pengen jajan lebih atau apa gitu suaminya nggak bisa ngasih ngeliat suaminya kurang mampu kasih jajan lebih tapi dia pengen kerja ya nggak apa-apa kalau keinginan dia. Tapi kan kalau Kak Apos ini nggak mungkin nggak mampu karena kan selalu bagi-bagi iPhone 17 Iya, itu jelas. gratis ya. Benar, nggak mungkin. Gua nggak percaya, Bos. Itu bukan konten bagi-bagi. Iya. Itu apa? Itu karya. Berkarya. Tapi isinya zong semua. Dibuka isinya zong semua. Jangan dia perjelas. Iya. Itu karya menipu bangsa. Kalau Ustadz Eko sendiri gimana nih? Oke, ini pribadi atau secara hukum ini? Cie. Ya? Pribadi dulu. Pribadi dulu. Pribadi dulu. Kalau pribadi saya senang kembali kepada fitrahnya ya. Fitrahnya. Fitrahnya sebuah keluarga itu memang suami yang harus menjadi tulang punggung. Ya kan sudah terkenal kan ya namanya suami dia harus menjadi tulang punggung dong. Iya. Dan perempuan ketika dia di rumah dia bukan yang tidak ngapa-ngapain loh. Iya, dia banyak sekali tugasnya. Dan Istri aku pagi nyekrol. Itu pekerjaan dong. berjam-jam ya, berjam-jam ya. Berjam-jam. Iya, Karena luar untuk mencari biasa. inspirasi betul. Betul. Ya, saya Jadi belain. memang luar biasa. Tadi kayak Bang Dustin bilang tadi katanya apa mertuanya ya nitip ke dia. Bukan nitip itu. Yang ambil Bang Dustin sama dia. Ambil. Maling. Tapi gua memang maling tapi gua udah Ngaku lagi dia. Ngaku lagi dia. Nah, artinya
gue maling legal. Maling legal. Ada ya maling legal. Makanya sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai sebagai laki-laki nih ngambil anak orang dari orang, ya kita penuhin dong semuanya. Betul. Itu secara fitrahnya. Tapi Betul. pun juga sama kayak Bang Apos. Kalau misalkan dia mau kerja misalkan, itu diobrolkan dulu tuh. Iya. Kenapa sih kamu mau kerja kan gitu? Istri saya juga sama bekerja, tapi mengajar. Oh, silahkan. Ada yang dokter, silahkan dan lain sebagainya. Iya. Ani boleh. Jangan. jangan. Jangan ya. Ya, jangan. Aneh-aneh kayaknya bukan kerjaan deh. Apa tuh? Gabut aja. Gabut enak. Kan dapat duit. Iya. Jadi aneh-aneh sih, nggak usah ada yang lain. Oke. Iya. Lanjut kan sesuai fitrah. Iya. Fitrahnya Sesuai sebuah fitrah keluarga ya. itu begitu. Jadi dasarnya memang laki-laki yang mencari uang untuk kebutuhan keluarga. Yang perempuan ini yang tugasnya menjaga. Maka salah satu syarat atau salah satu ciri perempuan yang soleha itu yang menjaga harta suaminya ketika suaminya nggak ada. Istriku banget. Oh, lucu. Pasti bangga deh istrinya. Nonton nggak ini ya? Iya. Bangga dong pasti. Pasti Settingan dong. kan itu settingan kan. Tapi itu menurut pribadi kan. Iya, menurut Kalau menurut Global ya. hukumnya syariat Islam atau syariat Islamnya juga sama seperti itu. Jadi secara umum secara hukum Islamnya memang laki-laki itu tadi di dalam surat An-Nisa disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu maka bahasa Artinya? kita qawwam. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan-perempuan. oh. Nah, ini konteksnya dalam keluarga nih. Supaya gambaran kita pada saat sebagai kepala rumah tangga, Pemimpin. laki pemimpin, supaya mindset kita nggak kalau pemimpin siap gerak, nggak harus kalau Bukan Enggak pemimpin dong. upacara, bukan. Iya, Definisi, gimana definisi ya. Rumah tangga lu begitu. Siap gerak. Masuk pintu rumah, siap dan gitu. Siap salah gitu ya. Setiap yang kita pemimpin kayak harus udah siap gini ya. Tapi kan memang pemimpin memang harus selalu siap. Betul. Cuma gimana mindsetnya Betul. supaya kita nggak kayak gitu Ustaz? Dalam artian pemimpinnya. Ya, pemimpin itu kan banyak. Pemimpin itu dia melindungi, dia memberi, dia mengayomi, dia mendidik semuanya. Maka kalau kita belum siap menjadi seorang pemimpin, belum siap melakukan itu semuanya, ya jangan ngambil anak orang. Oke. Oh Jadi iya, kalau persiapkan. Saya mau nikah, oke siapkan semuanya, nggak hanya duit, Oh, berarti nggak kalau- hanya cinta. kalau dong. hati masih tentatif jangan ya. Iya, Jangan. tentatif. Kayak itinerary umroh ini. Takut ya Itu kayak. tentatif. Nah, Ustadz Jangan. nih, apa bahayanya cowok yang nggak punya kowam? Kowam. Kawam. Insya Allah udah Arab-Arab semua ini ya. Ya salam itu emang kurang apa kayak gini ya. Kawam tuh lebih apa tanggung jawab ya apa sih? Kawam itu memang pemimpin. Pemimpin itu memang kawam. Makanya kawam dari kata qawma yaqumu yang artinya meluruskan, menegakkan semuanya. Maka ketika ada rumah tangga ini tidak lurus, nah dia yang meluruskan. Oh. Makanya kalau dia sendiri belum lurus, bagaimana dia mau meluruskan orang lain di situ? Udah lurus, Dustin, Nah, pipisnya, enggak, pipisnya. apa kayaknya mau jawab jawab yang lain nih gara-gara masalah lurus atau enggak lurus. Tentang apa lu, Pos? Gua tahu isi Kok pikiran lu. nyerang apa sih? Tiba-tiba baca tarot. Iya. Apa pengen Gue lagi nyimak ini, lagi nyimak gua. gue pengen nyambut tadi. Pengen ngomong apa? Lurus tentang melurus tadi isi pikiran lu gue tahu lu mau ngomong apa tadi. Mau apa sih? Gue kan Apa? tahu isi pikiran gua. Ngomong coba. Ya jawab. Berarti udah tahu jawabannya dong. Udah tahu jawabannya dong. Gue yang tahu. Jangan di sini deh, ntar ya. Lewat DM. Kok kan biar semua penonton tahu. Oke, lanjut aja. Tadi kayaknya belum dijawab ya tadi. Iya, ya? Apa belum. pertanyaan tadi? Saya juga lupa pertanyaannya apa ya? Itu kowam. Kalau Apa bahayanya cowok kalau nggak punya kawam? Betul. Kalau cowok nggak punya kawam itu ya nanti jadinya tatanan kehidupan. Bukan hanya keluarga itu saja yang akan rusak, tetapi masyarakat. Maka ada istilah mengatakan kalau engkau ingin menghancurkan sebuah peradaban, maka salah satunya hancurkan ibunya dan juga keluarganya. Artinya makanya keluarga Islam itu sangat-sangat didesain oleh Allah itu luar biasa. Laki-laki dia harus bekerja. Kenapa? Di dalam ayat yang tadi lanjutannya bima anfaqu min amwalihim, salah satunya laki-laki karena dia kalau kerja itu semangat.
Dan perempuan kalau bekerja ada satu waktu dia tuh nggak enak untuk bekerja. Contoh ketika lagi mens, Iya, lagi main. nggak mood itu Nggak mood, sebenarnya, nggak iya mood. kan? Swing ya? Hamil. Belum makan seblak biasanya. Nah, Iya. iya. Belum makan seblak biasanya Iya. suka nggak mood tuh. Makanya kalau misalkan nih istrinya Bang Dustin, ngelihat Bang Dustin aja udah nggak mood mungkin. Ah, gimana mau kerja? Udah Udah. buat tapi ini Apa itu? Terlalu dewasa. Terlalu dewasa ya materinya ya. Konten dewasa ya. Geli. Gitu. Jadi bahaya kalau misalkan tidak ada kepemimpinan di dalam sebuah Oke. itu tadi, di dalam sebuah keluarga itu memang harus ada kepemimpinan. Yang maksud diluruskan itu ya di Iya, keluarga itu ya. aduh memang dia yang mengayomi, pokoknya jadi pelindung semuanya lah. Tapi ini kan zaman sekarang ya, ini Ya. zaman sekarang banyak sekali pemimpin keluarga yang katanya pemimpin tapi dibiayai oleh istrinya gitu. Dalam banget tuh pertanyaan. Saya sih. Kalau kita Emang kalau dari pengalaman tuh beda. iya. Gimana tuh? Ini berbalik ya, kita yang host duluan dia yang dia kami ya. Ustaz Dustin mau jawab, Ustaz Dustin? Silakan Pak Tafadol. Tafadol. Apakah Tafadol. Silakan, Tafadol. betul. Jadi si Kowam itu ada nggak di si sosok itu kalau misalnya materinya misalnya dari istrinya gitu? Betul. Tetap ada, tetapi berkurang. Karena sebagai seorang pemimpin itu tidak hanya urusan menafkahi saja, ya kan? Dia yang mendidik, dia yang menjaga dan lain sebagainya. Mungkin dan itu bisa diobrolkan ya. Misalkan contoh kita lihat Rasulullah SAW. Oke. Ketika beliau menikahi dengan Sayyidah Khadijah perempuan terkaya di Jazirah Arab. Betul. Luar biasa, artinya lebih banyak. Dan bahkan ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, banyak makan dari hartanya Sayyidah Khadijah juga. Untuk makanan sehari-hari ya sebagai manusia. Artinya itu tidak menjadi masalah yang pertama. Tetapi ketika keenakan nih, kebablasan nih, sehingga dia lupa akan kewajibannya, nah itu yang bahaya. Kewajiban sebagai suaminya itu. Sebagai suami dia terbuai harus ya. menafkahi. Menafkahi. Jadi tetap meskipun istri kita gajinya lebih banyak, lebih besar, ya kita nggak harus berpangku tangan, tetap wajib menafkahi dia. Meskipun dia nggak butuh, misalkan kebutuhan istrinya 10 juta sebulan, Oke. dia hanya cuma mampu ngasih 1 juta sebulan, tetap 1 juta harus dikasih. Tapi kan walaupun penghasilan suami lebih kecil, istri juga wajib hormat juga dong. Wajib sama. Harus Jadi ngurusin. Misalkan nih istri kerja di BUMN, misalkan. Oke, Ya kan? oke. Suaminya Lebih tepatnya penjaga di- warnet gitu. Apel tuh iya. Apel tuh apel ya. kok mau gitu ya? Ya namanya cinta kan. Buta ya cinta ya. Ya Allah, sebuta itu kah cinta Tetap itu? harus Hormat. mengurus suami atau gimana, misalkan istrinya kan BUMN pulang tepat waktu kan, 9 to 5 gitu. Oke. Suami kan balik jam 3 pagi ya. Oke, Habis Tapi jangan aneh, jangan aneh. Jangan pakai begadang. Iya. Nah itu Benar. sosok istri tuh harus bertanggung jawab ngurus semuanya enggak, Oke. atau bagi-bagi tugas tetap atau gimana gitu. Betul. Makanya di dalam keluarga Islam itu uniknya dalam pengaturannya itu fleksibel. Oh, fleksibel. Fleksibel. Jadi tidak harus memang yang suami yang dia terlalu menguasai istri atau enggak, semuanya harus diobrolkan. Oke. Maka Rasulullah itu sama istrinya selalu ngobrol. Ya contohnya misalkan Rasulullah datang ke rumah Sayyidah Aisyah. Dia pengen makan di situ. Ada makanan enggak? Kata Aisyah, enggak ada. Ya wes aku tak Go masak. food. Enggak dong. Belum ada zaman dulu. Lama pakai kuda. Jadi kalau misalkan tadi seperti itu Bang Abbas, Go misalkan horse ya. jadinya. Misalkan contohnya seperti itu, maka tetap kewajiban dan haknya itu masing-masing. Oke. Tidak bisa digugurkan dengan apapun. Kewajibannya laki-laki yang menafkahi, memimpin, melindungi dan lain sebagainya. Kewajiban perempuan ya tetap berbakti kepada suaminya. Oke. Jadi kebaktian itu tidak bisa diganti meskipun aku udah bayar kamu loh. Oh. Wes, bayar kamu lagi, aku nafkahi kamu. Tapi kalau untuk yang sekarang mindsetnya untuk anak sekarang, kalau untuk menjaga kehangatan keluarga itu setuju gak? Pakai selimut. Enggak, kita ngobrol sambil nonton ini kan.
Nonton podcast inilah, nonton podcast inilah. Iya. Bisa sekali ngecil di rumah Ngecil. sama setuju gak Stat dengan cara itu kita lebih erat lagi sama pasangan dan lain-lain gitu Stat. Dengan cara apapun yang penting menguatkan keluarga itu. Yang penting tidak melanggar syariat ya. Dalam artian kayak gimana Stat? Misal Apanya nih? Yang Iya, mana? yang Yang jam melanggar sekarang syariat atau yang mana? Bingung kan? Iya. Bingung. Udah lah. Nah, takutnya kalau melanggar syariat saya kasih tahu ditiru nanti. Nah, nggak boleh Nggak Dustin. jadi Bikin orang bingung masuk neraka. Iya, itu paling bawah sih kak. Sesat sama kayak dajal. Terus kayak dajal. Kita masukin aja. jangan basement aja udah pengep kan. Nah oke nih Ustad, kita nggak usah lah ya, cuma ya bingung juga pertanyaannya. Kalau misalnya nih suami kan nafkah tuh dari suami, terus istri tuh pakai punya kerja punya penghasilan, terus suami kurang nih, misalkan sayang token habis, pakai duit kamu dulu deh, misalnya gitu, itu dihitung utang nggak sih Ustad? Iya. Oke, tergantung akadnya. Oh iya tadi yang ngomongnya gitu ya pakai Iya. atau emang kamu dah yang sekarang ini gitu. betul. Betul. Jadi ada akadnya. Jadi memang dalam Islam itu ketika menikah tidak ada pencampuran harta. Oke. Tetap harta istri, harta suami. Secara Islam. Secara Islam. Tuh dengerin Harry. Nggak ada hukumnya. Gue udah nahan-nahan nggak mau nyebut dari tadi. Enak aja gitu sama gue yang kerja. Maksudnya Harry Potter kan? Harry Potter, betul. Gimana Ustaz? Jadi tetap, jadi memang harta Sabu istri harta terbang, istri. Mas. Jadi memang kalau misalkan diobrolkan, bisa ngobrolkan seperti itu. Misalkan Kak Bunga lah contohnya. Kalau Kak Bunga, oke nggak apa-apa, pakai uangku sendiri. Oke. Hitungannya uangnya Kak Bunga adalah sedekah buat dia. Dan dia pun nggak masalah karena tidak dihitung hutang. Tapi kalau misalkan nggak mau saya, oke pakai ini tapi utang ya. Nanti bulan depan diganti ya. Itu bisa seperti itu. Dan itu hutang sampai dikembalikan. Bahkan itu yang menyebabkan dia nggak akan bisa masuk surga kalau nggak dibayar. Loh, kok senang? Kok senang sekali? Kamu nggak bisa masuk surga. Nggak abis ini dibayar sama dia. Udah, kalau menurut Kak Apos sama Kak Dustin sendiri istrinya pernah pakai duit istri nggak maksudnya? Gua dulu sebelum gua Kayak FYP, sebelum glamor kayak sekarang ya. Iya emang kan Boleh lah, elegan. boleh. pembagai iPhone Gua mah tuh bebas ojol bebas. pakai motor istri. Oh gitu. Iya. Nyewa jatuhnya. Enggak Enggak gitu. dong. Oh, sampai gua daftarin ojol pun pakai Akunnya istri. bukan aku. Istriku ngedaftar, kita yang tinggal narik. Oh gitu. Enggak panas-panasan di ladang nikah enggak ada. Enggak ngantri helm enggak. Jadi bawa motornya daftarin. Gue yang daftarin. Jadi pakai punya istri. Sampai sempet dulu baru recent pandemi tuh. Enggak ada kerjaan tuh. Istri kerja. Ya. Masih jadi pacar waktu itu. Oke. Masih belum. Tapi udah kumpul kebo ya? Udah. Haram ya kumpulin. Kumpul sama kebo. Sama kebo. Iya, Lama follow meeting ya. Kebun binatang, kebun binatang. Dia ngajak jalan-jalan, gue gak ada duit, ya udah pakai duit aku dulu gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah keganti. Sudah keganti Iya, bahkan lebih. Iya. Alhamdulillah ya. Tapi jangan ditagih loh ya. Enggak. Nah, Jadi apa yang sudah diberikan suami kepada istri, ya itu sudah menjadi haknya dia. Gak bakal ditagih, duitku dia semua yang megang. Oh gitu. Iya. Berarti Bang apa sih yang minta dia nih? Iya. Aku digaji tiap bulan. Ya Allah. Nggak apa-apa, tapi kan pahalanya besar. Banyak, Amin. banyak Amin. memuliakan istri, memuliakan ibu itu adalah kunci kesuksesan dunia. iya kunci Betul. Mas. Memuliakan ibu tuh dengar. Oh Iya, Jadi yang kalau memuliakan ibu- ya. Ibu minta apa kasih ya. Nah, gitu. Tapi berarti bangga dong sekarang Apos kayak gitu bisa membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga, ngasih istri lebih gitu. Jatuhnya sih kalau gue sih nggak gue jatuhnya bareng-bareng terus sih dari dulu. Kayak sekarang aja dia jadi manajer kan. Jadi kerja bareng. Oh di CP itu Istri, WA istri istri. berarti. Oh, enggak usah di WA juga, ntar ya. Nggak, Jangan itu di WA WhatsApp istri. ya. Istri sama Bata. Istri sama teman, Bata. istri Oh teman. istri berarti. Jadi ada dua manajer. Istri sama Bata. Takut dia WA Nggak ya. tahu, iya itu siapa bos? Tuker aja apa ya? Jangan dong. Kalau Kakak Dustin sendiri
Lupa pertanyaan. Lupa pertanyaan. Lupa Ya, kan? gue ingat. Oh, Apa? kalau misalnya yang ini pernah minjem duit gak sama istri Ya. gitu. Kalau kita sampai nge-switch sih, nge-switch. Nge-switch. Iya, Bibirnya harus begitu ya. Iya. Bibirnya harus sweet Dan, gitu ya. dan artinya misalnya kita kan mesen ini apa makanan online. Iya. Ya, yang makan nggak kalau gue yang makan, kalau dia yang bagian Sabar ya teman-teman, sabar. ya. Tolong dicerna. Teman-teman sabar. Tolong dicerna. Ayo. Jadi yang mau makan nggak? Oh ya pesen apa nih. Nah giliran yang kopi ternyata dia yang inisiatif mau sekalian nggak gitu. Jadi nge-switch. Nge-switch. Bos kalian enggak. Iya. Oh yaudah kadang gue mau kadang enggak Tapi gitu. lu ada jatah bulanan enggak buat Dita? Ada harus itu. Oh, ada. Harus. Tapi itu. tapi Dustin kayak Kak Apos nggak uangnya dipegang sama Istri aku? semua. Kalau Banyak maunya ya. Emang mau. kalau uang kita masih manage karena kan kita Gimana memanage-nya? memanage. Ya karena kayak macam token Iya. kita jadi peta-petain. Tapi intinya Iya. uang Kak Dustin ya dipegang sama Kak Dustin sendiri. Tapi Uangnya Dita. silakan lu mau pakai buat apa aja terserah. Oh. Gitu. Tapi dipegangnya sama siapa? Saya nanya itu Duit lo. Pertanyaannya ke sono. dipegang siapa? Kerjaan masuknya kemana? Ke kantong siapa? Kerjaan gue dulu. Ntar kan dia ada jatahnya. Iya. Ya berarti duitnya lu- berarti masuk ke Bang Dustin dulu duitnya. Buset. Mungkin mau Sabar-sabar ya Dita ya. Sabar Dita. Gua nggak tahu ngapa. Kamu sehidup semati loh sama Iya. dia loh. Seumur hidup. Kita cuma berapa jam doang di sini. Udah capek ya. Gimana Kak Dustin? jejak Islam jejak iman. Ngapain yang dibaca sih? Jejak iman nih. Jadi ya kalau kayak gitu kita tetap yang Islam megang. Kalau si Dita udah jatahnya dan lain-lain. Dan kalau misalnya kita ada job yang istilahnya kayak macam kita kan ada Karaoke Karaoke. juga. Oh punya sama karaoke. ngelit. LC. Ngelit. Bukan. Memimpin karaoke. Oh oke. Ngelit kata dia. Ngelit. Ntar juga ada dapat bagian juga gitu. Oh gitu. Soalnya istri lu juga sering nemenin lu kan? Ya. Kak Apos sendiri nih. Sebenarnya ini sedih sih. Dulu waktu kecil tuh Kak Apos ditinggal ibunya TKW ya. Belum. Ya. Iya, TKW ke Ciputat ya. Ciputat, ke Arab, Ke Arab. Betul. Betul. Arab condet atau Arab mana? Arab. Arab maklum. Arab maklum. Gitu. Oh betul berarti. Benar dari 2006 baru pulang 2023 kemarin. Hah, belum lama bos ya? Serius. Itu tuh baru Oh pulang. pantesan mukanya Kak Apos Arab-Arab gitu ya dikit ya. Jangan-jangan. Enggak. Enggak. Nah, terus Ustadz gimana nih menurut Islam kalau wanita tuh mencari nafkah sampai ninggalin anaknya Karena, sampai kan bokap udah nggak ada kan. Oh iya ya. Iya udah meninggal jadi jadi ibu harus ke Arab. Oke. Salaman dulu. Anak yatim dua-duanya. Enggak, sama kita sama. Sama ya? Sama-sama ibunya TKW juga. Oh sama Kalau Ustadz Eko kemana ibunya kalau boleh tahu? Ke berbagai negara. Oh, apa? Pertama di Traveler. bukan. Malaysia pernah, ke Saudi Arabia pernah, termasuk Saudi Arabia juga pernah. Nah, berarti itu kalau di Instagramnya highlightnya banyak Ustaz. Iya bendera-bendera. Iya bendera-bendera. Beda, itu traveler. Ini nyari duit ini. Dan kasusnya hampir sama. Kalau ini kan ayah sudah meninggal. Nah, kalau ibu saya sama ketika itu ini apa namanya? Kakek saya, ibu bapaknya meninggal. Jadi ibu saya harus menafkahi adik-adiknya dan juga saya yang ketika itu masih usia 1,5 tahun. Oh, kalau maaf bapaknya kemana? Bapaknya sama cuma jadi petani aja, sama ini apa namanya? Jadi kuli bangunan lah. Dan untuk menghidupi adiknya yang 4 dengan keluarga ini kurang. Jadi mau nggak mau Ustadz nge-backup. nge-backup. Nah, gimana menurut Islam wanita yang meninggalkan anak, istri bahkan suami gitu? Betul. Meninggalkan suami dan anak untuk untuk bekerja. bekerja. Oke. Jadi sama seperti hukum bekerja pada umumnya. Istri itu kalau misalkan dia sudah diobrolkan ya baik-baik gitu sama suaminya, kemudian gimana nih untuk melangsungkan kehidupan kita nih, apakah suaminya yang bekerja atau ke istrinya.
Tapi pada case ketika itu memang yang hanya bisa untuk melaksanakan pekerjaan itu adalah seorang istri. Oke. Nah, apakah salah? Tidak salah selama tidak menyalahi aturan. Tadi ketika pasti kan kalau ibu ke luar negeri TKW kan ada tanda tangan persetujuan dari suami. Betul. Iya kan? Nah, kalau sudah ada persetujuan berarti insya Allah aman selama di sana mencari uangnya dengan cara yang halal. Itu Nah, tidak kalau- masalah. Kalau ibunya Kapo sendiri minta izin sama suaminya gali kuburan dulu apa gimana? Iya benar. Enggak, lebih ke paling orang tuanya ya. Izin ke aku gitu. Enggak ke Oh, izin orang tua. Oh iya. Kakek. Ke kakek paling. Oh, izinnya Kalau gitu. ke aku sih nggak izin ya. Nggak izin. Taruh pesantren pergi aja dia. Di prank kita. Tiba-tiba kok. Seriusan ini? Iya seriusan. Lu tadi ditaruh di pesantren? Iya, taruh pesantren gua. Oh sempet Ustadz juga berarti ini. Iya Bukan dong. Ustadz lah, biasa aja santri nakal. Santri nakal. Golongan yang nakal ya. Golongan yang nakal. Tapi kan Nakalnya baik. nakalnya baik-baik aja kan. Cuman kabur lompat pagar doang. Oh iya. Gitu sama narkoba kalau di gitu ya. pesantren tuh nakalnya makan berdiri. Makan berdiri nakal. Aturannya dilanggar. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Kalau Dasin sendiri ibunya pernah TKW? Oh, mana? Udah lupa. Mana? Oh, kita enggak cuman RT di rumah. Siapa? Ibunya RT, ibunya Iya. RT. Oh, Iya, ibunya iya, RT iya. ngurusin KTP. Ngurusin gitu. KTP. Enggak, rumah tangga aja. Oh, rumah rumah tangga. tangga. Aduh, saya lama-lama RT udah rumah ngeblank ya. tangga ya. Masuk ke sono. Terus idealnya seperti apa sih dalam Islam buat single parent? Ibu yang ditinggal meninggal suami, ntar saya baca dulu. Tapi nggak kerja, siapa yang harus tanggung kalau buat yang cerai gimana? Idealnya. Nah ini makanya rapinya hukum Islam, bagusnya hukum Islam selalu melindungi perempuan. Jadi perempuan itu kalau udah cerai ataupun meninggal ya, meninggal suaminya, maka sebetulnya tanggung jawab dari anak-anaknya itu kembali kepada keluarga laki-laki. Oh, Keluarga oke. laki-laki. Keluarga laki-laki, paman-pamannya. Sebagaimana kebalikannya kalau misalkan ada pembunuhan, kan hukum dalam hukum Islam dia kalau dimaafkan dia akan mendapatkan uang kompensasi. Uang kompensasi ini nanti akan diberikan kepada pamannya ini tadi. Oh, Paman dari yang meninggal ini. Kenapa? garis Karena keturunan lah ya. iya walinya. Memang makanya perempuan di Islam itu luar biasa dimuliakannya. Jadi dia nggak akan susah-susah ketika dinikahi. Sebelum menikah bahkan dia dimuliakan oleh ayahnya. Ketika dinikahi seharusnya dimuliakan oleh suaminya. Kemudian ketika suaminya nggak ada, meninggalkah atau ceraikah, dia tetap akan kembali kepada orang tuanya. Jadi tanggung jawab anaknya, apanya itu semua beban Beban keluarga laki-laki. Makanya sekali sekarang, ya Islam. makanya sekarang banyak laki-laki yang ingin menjadi wanita. Kan ya? Pengen dinafkahi ya. Bener. Ya, example. gitu. Example. Example. Nggak usah ya, nggak Sebut usah orang ya. rame nanti Oh, ya, rame. skip ya. Nah kan sekarang nih cewek tuh banyak yang alpha woman, ngerti dong? Iya, iya. Alpha woman ya, yang Dominan ya kayaknya. betul, Iya, kayaknya independen ya. betul. Nah itu tuh gimana menurut Ustadz? Sah-sah aja kah atau karena kan kalau misalnya jadi alpha woman itu otomatis egonya agak lebih Merasa tinggi Black ya. Widow lah gitu-gitu ya. Black Widow. Salah satu Avenger jadi dia bisa kayak Janda gue bisa hitam, maju janda nih. hitam nih, Black Widow. Iya janda hitam Janda bener hitam. ya. Istilahnya kayak jajaran Avenger yang bisa disetarakan sama laki, di situ ada cewek juga gitu. Sama-sama kuat ya. Nah itu kan kalau misalkan jadi alpha woman tuh mempengaruhi si laki-laki gitu, jadi kayak Psikis. bukan jadi Ilfil. kayak daya juang laki-laki tuh jadi kayak berkurang gitu karena kan cewek gue udah alpha woman nih gitu, ya udahlah dia bisa sendiri, udahlah dia punya duit sendiri gitu nggak? Nah, itu yang Ngaruh error nggak? bukan ceweknya, Siapanya? cowoknya. Iya, justru kalau misalkan dia punya istri yang wow alpha woman gitu ya, yang sangat strong sekali, justru malah seharusnya keluarga ini malah jadi kuat dong. Termotivasi. Termotivasi. Nah, ini yang bener nih. Ah, masa istriku BUMN aku penjaga warnet? Nah, Aku harus nge-hack BUMN. Kamu harus jadi anggota MBG biar jadi ASN. Oh iya. udah jadi ASN sekarang ya. Ya, gitu. Iya benar. Iya, Udah kan BUMN lagi. Kupas-kupas bawah. ASN boy. Yang penting BUMN. Yang penting BUMN.
jadi punya daya juang betul. juga, So namanya laki-laki dong, itu memang kehormatannya laki-laki itu ditanggung jawab. Betul. Iya, laki-laki seberapapun bukan nilai kuantitasnya ya, Betul. berapa dia dapat, tapi perjuangan dia, usaha dia. Betul. Nah, jadi jangan sampai istri yang alpa itu menjadikan kita ini menjadi lemah. Oke. Iya, jadi harus tetap semangat dong. Tapi di Indonesia banyak kasus nih, Tat. Kasus apa sih Kak Apos kalau boleh tahu nih? Istrinya jadi TKW, ke Arab, masih punya suami. Oke. Tapi ternyata di Indonesia nikah lagi suaminya. Suaminya nih nikah lagi pakai duitnya istri yang di sono. Kiriman Betul. itu. Gimana nih? Karena kan katanya sesuai syariat Islam poligami itu diperbolehkan. Betul. Gimana tuh? Boleh. Nyambung ya, ini nyambung ya. Bahkan udah difilmkan ya. Kalau ini gue bisa jawab nggak harus ustad. Kalau main poligami pakai duit sendiri. Nah, betul. Bisa sih. Betul, karena poligami sendiri ada syaratnya. Nah, Syaratnya apa? Mampu, bukan hanya mampu secara fisik untuk berhubungan badan doang, tapi 2 jam lagi. harus mampu. tapi harus mampu dengan uang. Uangnya sendiri, bukan uang dari kiriman istrinya. Malu dong. Malu kan? Iya dong. Jadi memang nggak benar begitu. Tapi banyak kasusnya soalnya Iya. ya, apalagi Banyak, di daerah-daerah. Karena banyak yang kadang DM Kak, tolong dong viralin kasus aku. Wah, Ini sampai aku, kayak gitu. iya, aku TKW nih di Ciseeng katanya. Sebut tempat lagi. Pulang pergi kali, nggak TKW. Pulang pergi doang, males balik. Iya. Macet Dramaga macet. Ya gitu, jadi kayak tolonglah viralin ini suami aku ternyata dia nikah lagi bla 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 gitu. Jadi kan kasihan ya. Iya, ya itu memang karena semuanya berawal dari pendidikan, Betul. pendidikan masing-masing. Merasa kalau dalam keluarga itu kalau udah ada yang mencari, maka yang satunya nggak usah nyari lagi. Bahkan menikmati aja. Ketergantungan. Menikmatinya kebablasan sampai Iya, menikmati itu yang bahaya. wanita yang lain lah. Iya, bawa-bawa poligami padahal situnya aja yang nggak tahanan. Nah, Istrinya suruh di rumah. Syariat padahal mah syahwat. Masuk ya. Bagus tuh potong TikTok tadi. Oke. Jadi memang yang itu tadi apa namanya yang poligami tadi itu tidak ada masalah. Misalkan suaminya nyalain, ya nyalahkan istrinya gitu. Ya salah kamu ke sana gitu kan. Akan seharusnya di awal kan sudah ada obrolan dong. Yang tanda tangan dia bisa ke sana, tanda tangan siapa? Kan suaminya. Iya, berarti di situ sudah ada perjanjian konsekuensi. Kan kalau ketika yang perempuan itu sudah pergi, konsekuensinya aku sendiri dong. Iya. Nah, berarti kalau kamu siap untuk hidup sendiri tanpa istri, ya berarti kamu harus menjaga semuanya. Betul, harus banyak stok sabun. Enggak dong. Mandi. Iya, mandi lu biar bersih. Ditekenin lagi sama dia. Biar sendiri lagi mandi. Iya. Menarik. Ya, menarik ya. Jadi kan contoh kayak saya diri sendiri kan juga LDM pernah. Istri saya di rumah, saya masih mahasiswa di Madinah. 2 tahun. Mahasiswa di Madinah, Oke, Saudi. keren ya. Jadi ada momen di mana ketika pasti ada pertanyaan. Kamu kan udah pernah menikah, pernah berhubungan badan. Bagaimana cara kamu mengelola syahwatmu itu? Nah, kalau setiap orang harus punya itunya, punya barriernya. Nah, kalau syahwat saya dialihkan kepada buku, kepada belajar. Bukunya apa? Majalah misteri. Buku inilah buku Kama Sutra. Bukan dong. Buku bacaan biasa. Buku bacaan biasa. Buku bacaan biasa. Jadi kita yang ada ngeri malah berfantasi di situ. Enggak dong. Enggak kan? Karena bukan kesibukan Baca kita. Jadi biasa berfantasi. Kalau- Tergantung baca buku apa. Komik ini bacanya komik. Enggak mungkin tulisan, tapi tulisannya itu mengarah kepada hal-hal ini. nggak ada dong. Buku ini buku hukum Islam. Buku hukum Bukan. Islam. Kalau Dustin kan bukunya buku apa? Buku apa sih itu? Kaget aku. Bukunya Tom Sancong ini yang Mungkin kalau di kita nih, kalau gua pribadi mungkin ngalihinnya kalau ini ke buku kan. ya, Kalau gua lebih ke belajar. game. Jadi gitu. Jadi Tapi- saling menjaga. Tapi kan di game juga suka ada intercom itu loh. Yang apa sih yang bisa ngobrol bareng? Aku Mario, game Mario. Oke, kalau Kak Dustin game Nggak apa mungkin sih? aku sawat sama kaktus ya. Tapi bisa jadi Kak itu fetish namanya. Suka yang tajam-tajam ya. Kalau Kak Dustin? CTR.
Oh, Hah? CTS. Itu mah Coba game. Citarum. Ula-ula. Nanya game ini tadi. Oh, Itu oke banget bisa buat pengalihan dan pengalihan. bahkan kalau udah agak jarang ya orang main karambol gitu. Betul. udah Main jarang. karambol ya. Agak- Emang lupa sih sama istri kalau udah di pos ya. Tapi pengalaman ya. Nah, oke, kalau misalnya istri-istri kalian ini pernah nggak sih ngeluh gitu sama penghasilan kalian berdua? Kalau istri gue kalau ngomong langsung nggak pernah ya. Cuman bikin story. tapi diumumin langsung. Cuman istriku kalau gue tuh suka nebak-nebak sendiri gitu. Kayak pernah gue ngasih duit bulanan kurang. Oke. Tapi dia nggak pernah ngomong sampai akhirnya gue kayak sadar sendiri. Nih kok istri gue kasih duit bulanan gak belanja. Oh, karena mungkin sudah terbiasa kurang. Enggak, karena dia buat ngasih ke nyokapnya. Oh. Lagi ada Kebutuhan lah ya gitu. ininya. Tapi dia nggak pernah minta sampai akhirnya gue mencoba lebihkan. Pas gue kasih nangis. Kenapa nangisnya? Ya itu baru cerita. Keinjak, si ayang. keinjak Keinjak kakinya. gitu. Makasih katanya ayang gitu. Ini ya paham ya. Iya, dari paham. situ gue kayak ngerasa bersalah. Ya Oh, Allah. jadi bulan berikutnya jadi 3 kali Gue lipat. kurangin lagi. Biar tambah romantis ya. Biar tambah romantis. Biar tambah romantis. Tambah nangis yang ada ya. nangis, bener-bener. Terharu. Iya, istriku nggak pernah minta sebenarnya. Cuman ya itu sekalinya dikasih ternyata wah gue selama ini yang kurang perhatian. Oh, Oh, oke. gitu, Tuh, alhamdulillah dengerin para ya. laki-laki yang ada di Indonesia tuh. Tapi Suami yang harus contoh begini. betul. Pengertian sama Bentar, istri. saya mau nanya nih. Tapi ikhlas nggak sih ngasih misalkan? Enggak. ngasih enggak itu enggak ya. Enggak ya. Ikhlas enggak kalau misalkan uang dari Kak Apos nih, terus untuk membiayai keluarga istrinya misalnya gitu. Ikhlas nggak sih kalau boleh tahu nih? Tergantung. Kalau buat ngebiayain kayak buat makan, buat apa gitu. Gimana ya? Sebenarnya Oh, enggak ikhlas berarti. Enggak ikhlas. tergantung kalau buat kayak Apa dulu ya? Buat apa dulu gue ya? juga nggak bisa ngeliat istri gue sedih kalau ngeliat keluarga dia nggak makan. Betul. Intinya ngeliat istri kan. Iya, betul, Kan mau nggak mau kita juga harus ngasih. Ah, ngasih. Iya, Oh. tahun ini pos, Perasaannya tahun ini berat pos. kan. Berat. Kok berat? Iya jujur-jujuran. Berat. Iya berat. Ya kita juga pengen lah berglamoria dengan hidup Iya. kita. Berglamoria. Tapi ketika kita hidup glamor ngeliat istri galau gimana? Nah, enggak jadi glamor dong. Ya paling sebulan doang sih. Sebulan tapi sisanya ya udahlah ya gitu. Tapi kalau buat kehidupan, buat makan atau apa ya kalau Oke. bisa bantu. Tapi kalau untuk gaya hidup saya tidak mau. Oke. Jadi oke. notnya di gaya hidup enggak ya? Gaya hidup itu bukan ke keluarga orang lain, ke mama aku juga kalau untuk Oh, gaya oke. hidup saya nggak mau gitu. Oh, gitu. Memang Tanggung lebih ke sendiri-sendiri. prinsip sendiri ya, prinsip Prinsip. pribadi ya. Kalau gitu. Kak Dustin sendiri istrinya pernah ngeluh nggak? Tapi kayaknya bukan ekonomi ya. Iya, Kayak lebih ke mental. Nih kalau ngeluh biasanya nih ya yang sangat relate ya. Nih biasanya kan kalau gua dalam permasalahan di rumah gua kan melihara kucing. Iya, kucing ada. Nyambung ke kucing ini. Iya, jadi Oke. gua kadang ngeluh gua dia terus yang bersihin pupnya. Gua kan entar-entaran. Gua bagian makannya. Ya, oke, Iya. oke. Kayak pas gua Ini masalah keluarga lu pup Masalah kucing ya. kucingan ya. Iya, jadi kadang ada sempet dia marah gara-gara gua nggak pernah berperan untuk yang bagian bersihin pupnya. Yang satu itu. Oke. Lucu banget kehidupan. Giliran jorok-jorok kasih istrinya ya. Iya. Karena gue emang gue udah Jijian. tahu jadwal makannya si kucing-kucing ini, jadi setiap Oke. jam segini gue kasih tahu. Tapi nggak tahu jadwal Pupnya. Iya, berapa, bersihin. kapan. Kadang gue entar-entarin sampai gue kadang lupa tuh. Karena emang bukan pegangan gue. Tapi kan kecium tuh. Lupa tapi kan kecium tuh. Tapi kan emang hidungnya agak ketutupan ya kan. Nih. Tuh. Bener. Karena gue kan tutupan. 2 kali. Nah jadi hal-hal kayak gitulah yang sering sama ini. Kalau gue cinta kerapihan, tapi kebersihan nggak terlalu. Tapi dia Gimana? Gimana itu? Tapi tersusun. Iya. Bantar betul. kebak. maksudnya gue cinta kerapihan, gue nggak bisa gue Batuk dulu. Minum dulu. Minum dulu. Minum dulu. nggak bisa ngeliat misalnya tote bag ini ada di depan nih berseliweran. Audisi, apa sih namanya orang OCD. Gue agak kayak gitu. Kalau dia Enggak kalau lu Audisi OCD, Indonesian kalau lu Idol. OCD terganggu lu seumur hidup bercermin. gue jarang ngeliat cermin. Iya, serius ya. Makanya nyisir juga gue ngira-ngira aja pakai tangan gitu. Tadi bisa di Indomaret.
Iya. Ngira-ngira ya. Itu juga tatapan sama abang-abang. Jadi enggak sering ngeluh tentang keuangan lah ya, lebih sering ngeluh ke kebersihan Hal-hal. itu tadi. Satu hal-hal. iya, yang kebersihan sama kerapian. Kalau dia kebalikan, dia cinta kebersihan tapi kerapian nggak terlalu. Kayak macam gua tes nih, goodie bag di dekat pintu keluar masuk ke dapur. Itu ada goodie bag. Seminggu itu bisa ada kalau gua nggak Ambil. Iya. Oh gitu. Kayak gitu. Oh, istri lu tuh kalau nggak lu ambil nggak bakal ambil tuh. Ya makanya gua ambil dulu. Iya, pakai capit boleh kayak. Tapi kan bagus saling melengkapi kan ya. Betul, saling menyempurnakan. Iya. Bagaikan dua tangan ya. Ya. Ada ruas jari, ini jari yang belum lengkap kita lengkapin jadi Masya Allah. Keren. Ada isinya. Tapi kalau yang nggak punya tangan gimana Kak? Kasihan Kak, enggak. nggak boleh gitu dong Kan Kak. sekarang udah ada chat GPT AI. Oh dibuatin. Oh, kalau nggak punya tangan bisa langsung ngomong gitu. Filter, pakai filter TikTok. Jadi filter. dia membantu juga. Tapi foto doang tuh nggak fungsi sehari-hari itu. Enggak ada yang video filter yang TikTok video. Ya udah, itu nggak usah dibahas ya. Oke. Jatuhnya ke ChatGPT. Kalau menurut Ustadz gimana? Jajat. Kalau istrinya ngeluh masalah itu boleh kan? Boleh sebenarnya? dong, normal dong, normal. Dia juga manusia biasa. Nggak dosa kan? Nggak Ustadz? dosa, nggak dosa. Yang penting jangan sampai menuntut dia melebihi batasnya. Oke. Misalkan memang suami kita, misalkan yang istri ini menuntut gaya hidup Kerja tadi. UMR. Iya kerja UMR tapi Aku menuntut pengen gaya ke hidup. Maldives nih. Sayur belum dimasak itu kan gitu. Jadi jangan sampai menuntut suami terlalu berlebihan sehingga nanti jatuhnya kepada kufur. Kufur Nikmat Betul. akhirnya. Padahal dia sudah dikasih kebutuhan pokoknya lah, udah ditutupi semuanya. Tapi untuk gaya hidup memang belum bisa nih. Nah jadi jangan nuntut terlalu berlebihan. Jadi nggak masalah kalau dia mau mengeluh, nggak apa-apa ya, namanya perempuan kan suka mengungkapkan perasaannya. Betul. Begitu juga para istri-istri Nabi Muhammad kan seperti itu. Kalau sampai Nabi mengungkapkan aku cemburu, aku ini. Tapi sama Rasulullah didengerin. Oke. Habis Didengerin itu- aja ya Ustadz ya. Ya pertama didengerin. Oke. Habis itu ada waktu beliau hanya mendengarkan, ada waktu mendengarkan dan menasehati. Oh, Menasehati Iya, ya, jadi jangan saling pengertian. dicemberutin balik ya Apos ya. Nah. Iya. Nggak boleh silent treatment ya. Aku sih cemberutin balik. Didiemin ya. Aduh, gitu. jangan. Nah sekarang nih kita ke pertanyaan mitos atau fakta. Wih. Konspirasi ya. Enggak Konspirasi. usah konspirasi, Oh, bukan. enggak, cuma nanya mitos atau fakta aja. Menurut kalian. Menurut Apa fakta? Yang pertama, rumah tangga pasti ribut terus kalau suami di rumah aja sementara istrinya kerja. Mitos atau fakta? Fakta sih kayaknya nih ya. Fakta. Fakta kalau kayak Fakta, gitu ya. Ustadz? Kalau saya mitos. Oh, Mitos. kalau Dustin? Nggak, kalau misalnya terus Kan? Dia masih menyelam. Gak usah diperpanjang. ribut mulu. Gak usah diperpanjang Jadi dua aja. kalau lu di rumah mulu nih Dustin, itu tuh terus si Dita kerja nih. Itu pasti ribut mulu rumah tangga lu. Ntar di rumahnya ini dia tetap kerja apa enggak? Biasanya orang bisa kerja handling dari Iya monitor. sih. Ini yang saya maksud tadi mitos. Iya. Karena ada juga laki-laki di Handling. rumah tapi kerja. Handling. Iya. Tergantung ya. Iya. Tergantung. Bisa aja di rumah memang kerja. Trader. Mungkin di sini betul. Nah. Tapi mungkin di sini pertanyaannya tuh Kayak secara nganggur. yang nganggur gitu. Oh, Kan iya, nganggur. kayaknya iya sih. Diganti Iya jangan sih, nganggur iya ya. tuh. Ganti Fakta. nganggur. Nganggur, Fakta. ngopi, nyapa Karena- orang kerja gitu. Karena yang punya kontrakan banyak kok dia di rumah aja. Betul, Iya. betul, Itu konteksnya betul. kerja tuh kalau punya kontrakan. Itu ya. Coba Ini yang nggak punya benar, kontrakan, miskin, keluarga nggak ada, di rumah. Aji. Terus istrinya kerja. Wah. Nah, iya. gitu. Pasti Kalau itu ribut. fakta, kalau itu fakta. Fakta ya kalau misalkan memang suaminya nggak kerja. Fakta. Fakta. Terus mitos atau fakta? Bentar ya ribet banget. Nggak boleh pakai kerudung. Ikat mati aja. Ikat mati. Pakai sayanya mati. Suami miskin otomatis nggak punya kowam. Mitos. Oh itu mitos ya aku. Mitos. 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 Karena kan itu walaupun tanda kutip identitas itu bisa dirubah. Dan Betul. dirubahnya dengan cara kerja keras nanti akan bisa menutupi itu karena dia mau menjalani sesuai koam. Masya Allah. Harusnya itu Gimana? fakta apabila suami
tidak punya tanggung jawab itu baru. Malas dan nggak punya tanggung jawab, berarti nggak punya Iya, keuangan. miskin Nggak punya belum tentu keuangan. nggak punya tanggung jawab. Betul. gitu. Iya, Mungkin benar. aja memang keuangannya dia sudah bekerja keras tapi Belum ketemu aja. betul, Iya. belum ketemu Siapa hasilnya. tahu dia CEO yang menyamar. Iya, video Rajin, potret, rajin. video potret ya 5 menit. Iya, suruh pindah ke landscape. Siapa tahu lagi ngetes. Benar. Kakeknya punya tambang. Mitos atau fakta, istri yang sukses malah bikin suami gagal dan insecure. Wah, ini kayaknya rumah tangga saya ya. Mitos, Gimana nih? mitos. Itu Mitos. Mitos ya mitos aku sih, karena kita harus melawan stigma ini. Wih, luar biasa. Gimana sih? Gimana tuh? Istri sukses. Tapi sih sus. Enggak, istri sukses. Istri sukses. Istri sukses. Keren Anda gitu ya kan. Keren Anda. Berarti istilahnya kan kita udah misalnya kita udah ngasih jatah dan lain-lain, dia untuk keperluan pribadi silakan. Jadi lu bisa mengidam-idamkan apa yang lu udah incer gitu. Kayak misalnya barang apa gitu. Jadi itu kan udah jadi privilege dia ya. Privilege. Ya, Apalagi privilege. konteksnya di Indonesia ya, konteksnya di Indonesia itu sangat cocok kalau perempuan itu dia harus sukses juga. Kenapa? Seperti saya sampaikan tadi, seharusnya kalau istri itu cerai atau ditinggal meninggal suaminya. Maaf Ustaz ya, maaf. Ini Ustaz tadi Iya. Kesembur. tahan dulu. Enggak sih. Gigi lu bolong. Kesil kentang tadi. Oh, kesulitan kentang katanya. Ada stik kentangnya. Yang tadi. Kentang tadi. Maaf ya Ustaz ya. Kepotong ya. Ustaz, dari ulang, dari Oke, ulang. saya ulang ya. Udah, kentangnya udah Oke. ada. Udah aman. Oke. Sampai sampai kentang tadi. Jadi perempuan di Indonesia khususnya ya, konteksnya di Indonesia itu memang harus sukses. Dan harus punya pekerjaan. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, seharusnya kan kalau ketika istri ini cerai dengan suami atau ditinggal meninggal kan tanggung jawab anak-anaknya kembali kepada keluarga laki-laki. Betul. Tapi kan tidak terjadi di Indonesia. Benar. Betul kan? Ketika cerai istrinya nggak Betul. tahu mau ngapain. Anaknya malah dilimpahin ke Betul, ini. Dia betul. kabur aja begitu kan. Heeh. Atau kalau ditinggal meninggal ya tetap istrinya yang menafkahi. Makanya ketika perempuan itu sukses, ketika suaminya meninggal duluan, nah dia aman. Oke. Aman dalam konteks ininya apa Finansial namanya? ya. Finansialnya aman atau minimal sudah punya pekerjaan. Jadi tidak akan terganggu. Iya. Itu karena konteksnya di Indonesia seperti itu. Benar, Iya. itu di Indonesia ya. Karena kan kalau istri sukses tuh harusnya menjadi motivasi buat suami-suami. Betul. Ah, gue juga harus bisa lebih sukses gitu. Betul seharusnya Betul. seperti itu. Karena kita juga belajar dari Sayyidah Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, ya ketika sudah diabadikan dalam proses sa'i itu, nah itu adalah gambaran bagaimana istri itu juga harus sukses. Jadi ketika anaknya kelaparan, ditinggal Nabi Ibrahim berdakwah di tempat lain, istrinya mencari, yaitu yang kita kenal dengan prosesi sa'i itu tadi, dari Bukit Sofa ke Marwah, lari-lari mencari makanan, sampai akhirnya Allah turunkan rezeki buat dia dan anaknya. Oke. Nah, jadi nggak ada alasan perempuan untuk tidak sukses. Betul. Itu. Iya. Nah, kalau sekarang nih rambu-rambu kalau cewek ingin berikhtiar cari uang di luar rumah. Apa aja sih rambu-rambunya Oke. secara Islam? Oke, rambu-rambu yang pertama jelas. Yang pertama kalau dia bersuami berarti harus izin dengan suaminya. Tuh. Yang pertama, izin. Ya. izin yang pertama. Yang kedua, dia harus tetap melaksanakan kewajiban dia menjadi seorang istri, melayani suami, Melayani lahir batinnya. lahir batinnya, semuanya harus tetap dikerjakan karena mencari harta untuk bagi seorang istri itu tidak wajib. Tapi ini tadi kewajiban yang nanti akan ditanya oleh Allah itu harus dipenuhi dulu. Oke, selanjutnya jangan melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang dilarang oleh syariah. Ani-ani, Ya, LC. contohnya seperti itu. Iya, Dan yang terakhir dia tetap melaksanakan hal-hal yang harus dikerjakan oleh harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri. Istri. Iya, Oke. jadi batasannya ini artinya bagaimana tadi yang saya maksudkan, harus tetap mendapatkan haknya meskipun dia bekerja itu tidak menghalangi suaminya untuk menafkahi dia. Oke, paham ya? Jadi hak-haknya tetap harus diberikan seperti itu. Jadi bukan berarti kalau dia menjadi seorang CEO yang menyamar, nah
terus suaminya dia udah CEO, gak usah, nggak bisa. Tetap bisa ini gitu ya. harus emang Rambu-rambunya itu harus 4 ini harus tetap dijaga ketika dia dalam bekerja. Oke. Nah, kalau ini pertanyaan aku sendiri sih. Oke. Boleh. Ini nggak ada di prompter ya. Iya, Nggak ada ya? Nggak prompter ya. eksklusif nih. Mau nikah lagi. Nah, sebenarnya apa sih kewajiban istri secara Islam di rumah? Di rumah. Di rumah tangga lah. Oke, di rumah tangga. Yang pertama jelas melayani suaminya. Lahir Karena batin. lahir batin Batin. karena surganya istri ada di telapak kaki suami. Oke. Yang Bukan orang bekerja. tua. Yang Yang bekerja, yang bekerja. Ya betul. Ada yang bekerja. Yang bekerja. ini kok ditambahin sendiri. Takutnya yang nonton tuh kan gue Wah. tapi nganggur. belum selesai ini tadi. Belum selesai. Ya. Oke, lanjut. Dengan tetap melayani suami dan mentaati suaminya dengan dalam koridor syariah. Oke. Tadi kalau yang laki-laki model begitu, ya boleh nih. Boleh ya. Boleh apa nih? Dimutilasi Ditampol. misalnya. jangan, Bisa ya, jangan. jangan ya. Enggak, maksudnya tetap boleh dinasihati Oke. seperti itu ya. Lalu? Yang pertama tadi harus taat kepada Suami. menjaga harta suami. Menjaga ya. Menjaga. Menjaga. Tapi kan Apa boleh yang- jajan-jajan dikit makan. Dikit nggak apa-apa kalau Nggak apa-apa, dikit-dikit. itu kan haknya juga minta, boleh kan, ada haknya. Jadi menjaga. Kayak sorry ya Pak Ustadz, kayaknya apa tuh kayak boleh menjaga, boleh pengalamannya gimana sih? Iya, memang bahasa hadisnya Liar, begitu. Pos. Bahasa Liar. hadisnya dia Orang menjaga. liar. Karena Soalnya salah- kalau ada kulkas baru kan. Oh, benar. Emang nggak boleh? Kalau beli begini kulkas kan baru? berarti persetujuan Mang Apos dong kayak Iya. begini. Iya itu. Boleh, tapi harus ada fungsi. Ada fungsinya. Iya. Buat apa kulkas banyak-banyak? Oh, Toko iya. es krim kali ya. Minimarket. Naruh sosis. Yang ketiga, yang ketiga itu merawat rumah dan isinya. Merawat ya. Merawat rumah dan isinya. Bukan spesifik ngebersihin ya, kalau ada Mbak tanggung jawab Mbak. Nah, Dia yang gitu. kontrol Enggak. semua gitu. Mbak itu judulnya namanya juga pembantu. Membantu. Judulnya membantu Seni lah. untuk melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang Seni. istri. Kok seni sih? Membantu seni. ART. Oke. Nyambung ya, Iya, memang. Mbak Seni ya berarti ya. Iya, Mbak Seni. Habis ini transfer ke sini. Ya ntar di airdrop ya. Kita di airdrop tuh. Itu aja. Iya. Kalau ada Mbak pun Itu nggak apa harus nggak apa-apa. memelihara rumahnya. Ya tetap, maksudnya ketika ada Mbak, berarti kan tanggung jawab kita dibagi sama dia. Betul. Yang penting rumah itu aman, rumah itu tertata rapi, tertata dan lain sebagainya. Pokoknya tanggung jawabnya diemban oleh istri, kemudian mbaknya ini membantu saja. Membantu saja. Jadi yang lead dia, makanya di dalam hadis yang kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian adalah orang yang bertanggung jawab dan akan ditanya pertanggungjawabannya, termasuk istri akan ditanya tentang tanggung jawab dia di dalam rumah. Betul. Harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab ya, Tanggung even ada jawab. Mbak. Betul, makanya ketika istri memutuskan untuk bekerja, disitulah harus ada persetujuan suaminya. Jadi suaminya kalau udah menyetujui, ya ada konsekuensi dong. Betul. Misalkan saya pulang ya harus dilayani, gak kan setuju kalau saya kerja, berarti ada konsekuensi, istri capek, ya jangan protes dong, kayak begitu, konsekuen. Berarti memang resikonya harus diperhatikan lagi nih si suami. betul, Jangan bareng-bareng. sampai kamu misalkan nih suaminya selingkuh. Ya kan kamu di rumah nggak pernah ngasih aku gitu kan. Misalnya ya. Misalnya. Ya tapi ya itu tadi berarti lupa dengan perjanjian. Kalau memang dia kamu mau full service oleh istrimu, sebagaimana saya maunya istri di rumah aja, full service buat saya yang harus konsekuensi memenuhi kebutuhan dia. Oke. Gitu, teman-teman. Oke, plot twistnya kejawab ya, plot twistnya. Plot twist. Iya. Nah sekarang kasih dong Ustadz nih tips dan triknya menjadi laki-laki yang kowam. Yang pertama, sadari kamu itu laki-laki. Banyak yang nggak sadar. Banyak yang sadar. Banyak yang sadar. Ada juga yang begini tapi jiwanya begitu. Siapa sih Ustadz kalau boleh tahu? Siapa sih? Kayaknya nggak kenal juga saya sebut ya kan.
Ya itu yang pertama. Gak apa-apa sebut aja Ustaz. Kan ntar banyak yang kenal. Yang penting sadari kamu itu adalah laki-laki. Oke. Kalau kamu itu laki-laki, berarti kamu harus ingat sebagai seorang laki-laki tanggung jawabnya full. Oke. Full tanggung jawab. Sejak kita balik tanggung jawab kepada diri sendiri, sejak kita balik tanggung jawab kepada ibu kita, tanggung jawab kepada adik perempuan kalau ada, kalau sudah menikah tanggung jawab kepada istri, tanggung jawab kepada anak-anak. Oke. Nah, itu untuk menumbuhkan. Kemudian selanjutnya belajarlah belajarlah bagaimana cara menjadi laki-laki yang sebenarnya. Pendidikan, jalur pendidikan itu penting sekali. Dengan apa? Dengan kita melihat misalkan setiap orang punya passionnya ya. Betul. Ya, setiap orang punya passionnya. Lihat sosok yang ada di passion kita ini siapa yang dia menjadi laki-laki yang baik. Nah, misalkan kalau stand up Rasulullah. comedy Bang Apos misalkan Bang Apos, contohnya. Kalau Kalau misalkan dalam orang yang dai ya Rasulullah SAW. Ya intinya semuanya ya kalau Rasulullah nggak usah ditanya sudah lengkap beliau ya. Oke. Intinya bagaimana kita bisa memenuhi tanggung jawab kita dalam keadaan posisi kita seperti ini. Cari role modelnya. Role model. yang positif ya. Yang positif dong gitu. Lalu yang ketiga. Nah yang ketiga adalah sadari kamu itu ngambil anak orang. Harus sadar. Iya. Harus diingat tuh pertama kali kita ngomong ke orang tuanya. Saya mau menikahi anak Nah itu bapak. termasuk udah balik belum kita nih? Udah Ya kalau nggak balik sampai nikah. Suaramu udah ngebas dari SMP. Enggak, tanda-tanda si laki itu balik itu ketawanya dari apa Ustaz? Dari Mimpi mimpi. basah. Kalau enggak usia 15 tahun. Cuma nggak mimpi tapi basah itu termasuk juga. Itu ngompol jatuhnya. Ngompol. Yang penting usia 15 tahun. Oke. Ngompol. Kenapa belum pernah basah? Kamu belum balik. Belum Nah, balik. aku pernah ada di mana yang emang gua nggak mimpi sama saya tapi basah. Oh, keringetan, Ngompol gerah. itu. Rumahnya nggak ada AC. Cuman itu apa dah basahnya kayak basah enak gitu. Apa sih ya? Dimut kucing. Berarti Dimut mimpi. kucing. Berarti Kagak ada mimpi. mimpi. Kagak kerekam. Udah mimpi aja udah. Oh, ini kali Kagak kerekam. penuh. Penuh Memorinya kan? penuh kali. Iya kali. Error. Iya. Tapi ini Ustaz, kowam itu harus ada di laki-laki aja atau boleh nggak sih ada di perempuan? Harus ada di perempuan dong. Harus ada juga. Harus ada. Kenapa itu tadi? Karena perempuan dia harus memimpin anak-anaknya. Oh iya. Nggak akan ada generasi yang bagus tanpa kowam dari perempuan. Oh iya, sama berperan juga ya Ustaz ya. Berperan. Iya, Berarti kalau suami istri tuh bisa menjadi kowam. Kowam. Tapi mungkin di antara suami dan istri kowamnya adalah suami. Laki-laki. Suami. Fitrahnya seperti Fitrahnya itu. seperti Wow, itu. dalam Wah. banget. Harus yin yang gitu ya Ustaz ya. Hah? Yin yang. Iya. Hah? Oh, Iya. seimbang. yin-yang. Harus Iya, seimbang. harus Betul. Seimbang. Betul karena bahasa kawamunya itu jangan karena laki-laki begitu tadi yang dicontohin Bang Apos tadi. Kalau udah aku tuh yang memiliki kamu. iya. Enggak gitu. Jadi kawam itu Soalnya suka Dipelintir. dipelintir iya. Yang waras dong. Mentang-mentang pemimpin terus semena-mena begitu Betul. ya nggak bisa. Jadi bahasa qawwamuna 'ala nisa dalam surat An-Nisa itu bimakna juga itu diartikan sebagai kewajiban laki-laki itu menjadi pemimpin. Oke. Jadi kewajiban kamu nih jadi pemimpin melindungi, mengayomi dan lain sebagainya. Bukan untuk menindas karena makna qawam bukan istilah atau menguasai. Tapi itu tadi memimpin, mendidik, mengayomi dan menafkahi. Oh, iya. Iya. Jadi intinya apa? Ada apa? Enggak, ini tadi mau ngeluarin Mau ngomong apa? kata-kata Oh iya. dari Mau ngomong apa nih? notulen dari semua Betul. perbincangan Dari ini tadi. kegiatan hari ini apa sih, Kak Dustin? Tanggung jawab itu serta-merta bukan hanya sebagai kita yang menjalani lelaki, tapi juga ada si wanita tersebut ya. Iya. Maka Oke. Intinya Masuk. Intinya kacamata ya. intinya blast. Oke. Terima kasih buat Kak Apos, buat Ustadz Eko dan Kak siapa tadi? Apa ya? Kak Jipan. Terima kasih udah datang dan ngobrolin tentang kowam gitu ya. Terima kasih juga teman-teman udah nonton. Semoga ambil yang baik-baiknya, jangan ambil yang buruk-buruknya. Kenapa melempar ke sana? Itu. Oh ya, udah saya begini. Ngindar dia. Oke, thank you so much for watching. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.